Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semuanya, pada kesempatan ini akan kami sampaikan yaitu materi pembelajaran mengenai sholat jenazah ya. Jadi akan sedikit dibahas nanti yaitu definisi, dalil, tata cara, dan hikmahnya. Yang pertama, definisi. Jadi sholat jenazah itu adalah sholat yang dilakukan untuk mendoakan seseorang muslim yang telah meninggal dunia. Agar apa? Agar diampuni dosanya dan mendapatkan rahmat serta tempat yang terbaik, tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat ini termasuk hukumnya yaitu adalah fardu kifayah, yaitu kewajiban yang apabila telah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, maka gugurlah kewajiban itu dari yang lainnya. Namun jika tidak ada yang melaksanakannya, maka semua orang itu berdosa. Maka ketika ada seseorang, tetangga, keluarga, ataupun teman kita yang meninggal dunia, maka seorang muslim itu harus bisa mengurus jenazahnya, ya. Mulai dari memandikan, mengkafani, kemudian menyolatkan dan juga menguburkan. Apa dalilnya? Yaitu mengenai sholat jenazah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolatkan, maka baginya pahala 1 qirot. Barang siapa yang menyaksikan sampai dimakamkan, maka baginya 2 qirot. Maka dengan dalil ini, ya, seorang muslim itu harus bisa melaksanakan sholat jenazah bagi saudara muslim yang lainnya. Kemudian selanjutnya itu adalah syaratnya. Ya, syarat sholat jenazah. Yang pertama adalah jenazah adalah seorang muslim atau muslimah. Kemudian yang kedua, jenazah sudah dimandikan dan juga sudah dikafani. Apa belum dimandikan ataupun dikafani, maka harus dimandikan terlebih dahulu kemudian dikafani. Kemudian menghadap kiblat. Kemudian menutup aurat. Dan kemudian selanjutnya adalah orang yang menyolatkan dalam keadaan suci ataupun sudah berwudu. Kemudian selanjutnya rukun-rukun sholat jenazah. Apa saja rukun-rukun mengenai sholat jenazah? Yaitu yang pertama adalah niat karena Allah. Kemudian yang kedua adalah berdiri. Yang ketiga adalah takbir sebanyak 4 kali tanpa rukuk dan sujud. Ya. Kemudian yang keempat membaca Al-Fatihah. Yang kelima membaca sholawat dan doa untuk jenazah. Dan yang terakhir adalah salam. Kemudian masuk ke tata cara melaksanakan sholat jenazah. Yang pertama adalah berdiri menghadap kiblat dan tidak ada rukuk dan sujud. Kemudian imam apabila jenazah laki-laki maka berdiri di sebelah kepalanya jenazah yang laki-laki. Kemudian apabila jenazah perempuan maka berdiri di sebelah bagian dada. Kemudian yang selanjutnya adalah niat sholat jenazah. Cukup niat di dalam hati saja, tidak perlu dilafadzkan. Kemudian yang ketiga, pada takbir pertama itu disunahkan membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua, takbir yang kedua yaitu selanjutnya membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Kemudian takbir yang ketiga membaca doa untuk jenazah, yaitu
sebagai berikut doanya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Apabila jenazahnya perempuan maka diganti dengan ha ya. Jadi tinggal Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian yang keempat, takbir yang keempat adalah membaca doa umum ya, yaitu adalah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Kalau jenazahnya perempuan maka ya seperti yang nomor 3, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Kemudian yang terakhir adalah salam. Kemudian apa keutamaan sholat jenazah? Yaitu mendapatkan pahala yang besar. Karena sebagai seorang muslim, kita wajib memuliakan muslim yang lainnya. Termasuk yaitu merawat jenazahnya, ya mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan juga menguburkan. Maka itu akan mendapatkan pahala yang besar bagi pelakunya. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah memperkuat persaudaraan. Dengan kita memandikan jenazah, maka persaudaraan itu menjadi semakin kuat. Ya. Karena sebagai bentuk kepedulian kita terhadap saudara kita, maka kita harus menyolatkan jenazahnya dan juga merawat sampai dikuburkan. Kemudian yang ketiga adalah keutamaannya yaitu mengingatkan kita akan kematian. Ya. Jadi kita bisa senantiasa ingat hakikat kematian dengan kita menyolatkan jenazah saudara kita. Kemudian ya teman-teman semuanya, ya kalau kita belum bisa praktek sholat jenazah, maka mari kita coba mempraktekkan sholat jenazah dengan bacaan dan urutan yang tepat agar lebih memahami terkait materi sholat jenazah. Bisa sendirian dan juga bisa berjamaah bersama teman. Kemudian yang terakhir yaitu adalah sholat jenazah. Ya. Kesimpulan sholat jenazah itu adalah sholat jenazah adalah ibadah fardu kifayah yang dilakukan untuk mendoakan jenazah seorang muslim yang telah meninggal. Maka dengan memahami tata cara dan keutamaan sholat jenazah, kita diingatkan untuk selalu menjalankan kewajiban agama dengan baik dan menjaga hubungan yang baik dengan Allah dan sesama umat Islam. Mungkin itu saja teman-teman semuanya yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.